Halo voters, balik lagi di Festival Aspirasi. Berani bersikap. Gila. Ya, Gitu. apanya yang paham gitu? banget Tadi tuh. lagi bahas apa nutrisi ya. Nutrisi. Jadi sebelum nutrisi yang pentingnya. Memang asupan memang penting, tapi kan kalau ngomongin kesehatan kan gua nggak begitu jago ya. Kok begitu jago? Kemarin ini 5 tips. 5 tips menjaga pola hidup. Yang menarik tuh pada saat mau itu warung, mau itu kafe, brandnya sih. Brand gimana nih? Karena anak-anak muda sekarang tuh perlu didukung. Dan mereka seringkali harus bersaing dengan brand-brand besar tuh. Kan ada warung kopi yang gede banget tuh. Ya. Ya kan, Warung kopi gede tahu warung kopi gede banget terus banyak franchise-nya dari Amerika. Oh iya. Yang gambarnya itu ikan mujair itu ya. Ngomongin warung kopi yang mana? Pokoknya ada lah warung Oh kopi. iya, baik. Buat gue Pokoknya itu ada. warung lah. Oke. Ya, yang jelas itu ada Starling kan gitu ya. Itu kan, nah itu kan usaha ya. Usahanya. Itu adalah ekonomi informal seperti yang gue bilang tadi kan. Nah banyak kan anak muda sekarang itu sudah memulai usaha dari mulai yang informal masuk ke formal, misalnya buka franchise sendiri dan itu tuh perlu disupport. Perlu disupport. Seringkali kita kalah gaya karena menggunakan brand yang itu misalnya. Ya. Ya kan? Jadinya tuh kayak pola pikirnya, udahlah gua daftar aja magang di situ, bukan gue bisa nggak ya bikin sesuatu yang lebih dari itu atau lu gitu. makan atau lu nongkrong di situ gitu kan nggak salah. Tapi lu punya pilihan lain pada saat lu bisa mendukung brand-brand buatan anak lokal. Ya. Ada contohnya kan, coba kan lu kemarin ada 10 contoh coba. Waduh, berat juga. Para anak bangsa, Gojek. Enak kan? Kalau didukung kan asik ya kan? Iya. Terus brand-brand ini dong yang makanan minuman gitu kan. Kayak misalnya ada Sabana itu. Menanti Ah, tuh, Sabana Menanti terkenal misalnya. juga tuh Menanti. Punyanya Kecik. gacoan. Ya, gacuan. Kan ada di mana-mana sekarang ya gacoan. Di Telangor juga sekarang kayak di Iya, mana-mana. banyak dan itu juga berkembang jadi ke lifestyle kan dipadukan. Jadi ada kayak misalnya ada anak-anak muda yang kreatif yang mereka membuat barbershop misalnya. Karena pengen nongkrong gaya ya kan, rambut bagus dingin lagi, ya kan, nggak dingin. dekil tempatnya kan. Dulu kan di bawah pohon beringin gitu kan. Rindang. Oh bukan. Jangan ringin. Udah mulai meningkat kualitas pelayanan yang seringkali pelayanan itu diberikan di kelas-kelas yang menengah ke atas, sudah mulai dipikirkan itu menjadi pelayanan lebih yang ada di franchise-franchise yang dibuat sama anak muda. Iya. Jadi nongkrong itu makin gaya, sekarang makin hemat, makin bersahaja. Wih, hemat, cermat, bersahaja. Anak pramuka. Anak pramuka ya. Iya itu sudah sadar anak pramuka. Baik. Taci paparnya Hedi Bersu. Apa tuh? Tahu nggak? Tapi sekarang juga apa ya, dari secara kualitas juga yang buatan lokal juga udah mulai enak sih. Kayak zaman dulu kalau kita ngomongin soal ayam goreng tepung, fried chicken gitu kan. Pilihannya paling kalau nggak yang udah franchise dari luar. yang merah-merah itu, Kalau nggak yang apapun lah ya. yang coklat-coklat itu, ya pokoknya itulah yang dari luar gitu ya. Kalau yang buatan lokal paling yang pinggir jalan pakai etalase doang gitu kan. Itu kan ya rasanya masih hambar atau apa gitu. Tapi kan sekarang udah banyak. Terus Racik, sabana, enak-enak. dan enak-enak gitu. Dari awal Yang juga biasa Anda jajan itu apa? Apa? Yang ayam geprek biasa Anda jajan? Kesbar. Oh iya. Kesbar. ada kok brand-brand lokal dari dulu yang memang bagus dan masih terkenal. Contoh kayak misalnya Laksana. Misalnya itu ada di Studio 1 ya. Itu Laksana misalnya. Baiklah. Misalnya ya. Kalau Terus yang aku kenal- Rumah Makan Padang. Ya sebetulnya itu kan franchise tidak langsung tapi mereka menggunakan kearifan lokal sebagai jualannya. Ya kan? Kalau enggak misalnya ada yang khusus jualan rendang, misalkan bisa sebetulnya kan. Ada rendang sendiri satu, dia bikin franchise sendiri. Kalau Sabana bisa, kenapa ini nggak bisa? Misalnya rendang gitu. Dan ada juga franchise yang buatan lokal tapi terlihat internasional. Apa tuh? Jeko. Itu kan lokal. Betul. Johnny Andrean, Enco. Betul. Itu kan lokal punya. Tapi wah gila nih. Terlihat seperti internasional. Padahal itu lokal punya. Kemarin tuh waktu gue lihat Om Sandi di New York. Kalau gue Nggak apa-apa. Lanjutin aja, Pak. Om Sandi tuh dia Saya pikir Sandiawan. dia sempat ngunjungin warung kopi yang ada di New York. Dan itu Warkop NYC itu ya. Warkop NYC. ya kan? Apa nih yang menarik? Warung kopi. Warung kopi, dia tapi jual di New Indomie. York, jual Indomie dan itu. Tuh bisa tuh. Sekarang tuh anak muda sampai situ malah pikirnya. Itu anak enak itu, dengar-dengar. Wow. Gitu. Yang didebatin itu biasanya produk lokal lama-kelamaan malah ngikutin harga luar walaupun
ibaratnya kelasnya belum nyampe gitu. Jadi mereka merasa udahlah samain aja sama harga brand luar. Karena kan produknya sama, misalnya produknya foundation sama-sama foundation. Kelasnya belum mencapai kelas brand luar, tapi harganya disamain ini. Padahal kan sebenarnya brand lokal itu harusnya terjangkau sama warganya sendiri. Kalian harus ke Jepang dulu. Kenapa nih? Di Jepang produk lokal itu harganya jauh lebih mahal daripada produk dari impor. Itu. Mereka benar-benar menghargai hasil bumi mereka. Ini harusnya kan, tapi orang tuh malah mendebatkan, aduh kelasnya belum Jadi nyampe. kalau kalian ke Jepang, kalian harus makan buahnya yang di hotel. Misalnya ada sarapan nih, ada buah di hotel, makan yang banyak karena itu yang paling mahal situ. Iya. Jepang tuh. Jepang. Jadi jangan cuma ngedebatin produknya kualitasnya belum Nggak nyampe. Nggak bisa. Justru kita tuh harus ngehargain brand lokal itu. Iya. Terkadang kita harus berkamuflase seolah-olah itu produk luar. Kayak sepatu ada yang lokal, itu mahal, tapi orang-orang oke-oke aja karena itu sempat ngetren. Wakai. Oh itu, Wakai itu lokal. oh iya tapi image dia tuh kayak Jepang, Jepang gitu ya. banget. Sepatu slip-onnya siapa sih dulu yang nggak punya Wakai? Ya kan? Padahal itu lokal. Mahal Banyak kan? banget, iya banyak banget yang Di pakai mall lagi. juga ada. Viral di mana-mana. Semoga bisa membuka pikiran ya. Iya. Kadang langsung tutup sih. Wah, Inspirator harus Kita bakal lupa ngobrol terus Oh, loh. iya. Inspirator harus tetap memberi kalimat pada Saya dari tadi tuh udah nyambung loh. tenang, saya dari tadi udah mikir yang dipotong ini. Udah tahu saya, tenang. ngomong Kak. Jadi kalau ngomongin kopi, ya kan, ya lu nggak bisa nyalahin kalau kopi itu jadi dingin, karena lu biarin dia pada waktu dia masih hangat. Oke. Ngomongin diskusi kan ya, gitu. Jadi seringkali kita tuh ninggalin kopi, kan udah kopinya dingin. Jangan salahin kopi, karena dia pernah hangat tapi kau biarkan. Ay. Gimana nih Pak korelasinya sama brand lokal Indonesia gitu ya? Ngomongin kopi. Oh. Nggak sih, maksudnya itu di warung kopi itu adalah ruang diskusi sebetulnya. Jadi terlepas dari ngopinya gitu kan. Quote yang tadi gua kasih itu sebetulnya banyak diperankan oleh anak-anak muda sekarang. Jadi pada saat di warung kopi itu banyak quote-quote yang hadir di situ, banyak yang dibuat dengan inspirasinya adalah kopi gitu kan. Ada istilah filosofi kopi kayak begitu. Seringkali kita lupa yang kita minum apa, yang kita omongin apa. Yang kita harus ingat adalah pada saat lu ngomongin tentang kopi, lu jangan biarin dia dingin. Pada saat lu diskusi, jangan biarin dia cuma jadi ilusi. Lakuin. Seringkali kita diskusi-diskusi di warung kopi tapi kagak pernah dijadiin. Lu lupa, lu minum kopi, dia punya filosofi. Dalam banget filosofi kopi itu. Nah, kopi itu ngajak kita untuk diskusi. Apalagi ketika dibilang filosofi kopi itu adalah dunia itu pahit. Ya kan? Makanya pada saat lu mau kasih gula, baiknya itu nanti setelah lu seruput dulu tuh. Itu bukan yang pertama. Biar lu tahu bahwa hidup ini pahit sebetulnya kan gitu. Itu filosofinya kuat banget di situ. Jangan sampai dikotori dengan atau diracuni atau bahasanya banyak lah dengan gula, ceritanya begitu. Tapi itu hanya sebuah istilah saja yang memang hidup itu seperti kopi pahit gitu kan. Nah, berkembanglah kopi itu dengan diskusi kan. Ruang-ruang tempat ngopi itu adalah ruang-ruang diskusi. Jangan cuman jadi dingin dengan nggak lu lakuin. Bukan kopinya, tapi apa yang lu diskusiin. Gitu. Jangan biarin kopi dingin. Jangan salahin kopi dingin. Karena lu pernah nyuekin dia pada saat dia hangat. Itu kata bahasa anak-anak sekarang gitu kan. Nah, gue bilang bahwa masalahnya bukan kopi dinginnya. Tapi jangan sampai diskusinya jadi dingin. Gitu. Makanya mulai sekarang jangan pesan es kopi lagi. Ya, Pesannya kopi hangat aja. kopi hangat udah. Paling benar udah. Ibaratnya jangan cuma berani beraspirasi, tapi berani speak up juga gitu. Diskusinya jangan dibiarin. Aspirasi sampai eksekusi. Ya dong, harus sampai situ. Ya itu dia inspirator kita hari ini. Saya Kelly Su pamit undur diri. Sampai bebek pamit undur diri. Mau pada kemana? Tembok semua ya. Pamit undur diri. Undur Undur Aduh. frame. Undur frame. Aku Nggak kemana nih? bisa, nggak bisa. Oh iya. Saya make izin maju sendiri. Waduh. Soalnya yang lain pada mundur. Aduh, jangan lupa saksiin Festival Aspirasi setiap Senin, Rabu, Jumat pukul 20.24 hanya di Festival Aspirasi. Berani up. Berani bersikap. Gila. Gila.